Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang filsafat Pancasila dan ideologi, pertemuan ketiga. Kita akan coba secara singkat mengulas tentang bagaimana sih filsafat Pancasila dan ideologinya, kan begitu. Mohon izin, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Baik, saya tidak bisa melihat ini ya, presentasi saya kayak kemarin. Oke, semoga bisa terlihat. Oke. Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat jelas? Oke. Kita mulai dengan filsafat Pancasila. Yang pertama kita bicara tentang pengertian filsafat, di mana kita bicara tentang filsafat ini tidak lepas dari ini. Saya terlihat full nggak screenshotnya? Ya, sharing screennya. Halo. Terlihat, Pak. Full ya? Ini full, Pak. Ya, baik. Oke. Bahwa dikatakan filsafat itu secara etimologi ya, berasal dari Arab yang berarti falsafah, dan juga dalam bahasa Inggris disebut dengan filosofi, dan dalam bahasa Yunani disebut filosofia. Kata filsafat itu tersusun atas philos yang berarti kasih, sahabat, mencintai, serta sophia yang bicara tentang kebijakan. Gitu. Ya, saya sebentar ada material nih, tukang listrik datang nih, sebentar ya, sebentar. Baik, nah kemudian ketika kita gabungkan filosofia secara harfiah berarti kita mencintai kebijaksanaan atau hikmah atau kearifan dan pengetahuan. Maka bicara filosofia adalah arti yang memiliki makna yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mencintai dan memberikan kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan yang kita ketahui sekarang dengan filsafat. Maka bicara filsafat adalah secara sederhana upaya manusia dalam mencari kebenaran. Gitu. Nah, dalam filsafat terdapat dua arti pengertian yang bersifat proses dan produk. Berarti proses manakala upaya manusia dalam mencari kebenaran itu sendiri. Hal-hal yang dilakukan manusia dalam rangka mencari kebenaran. Sementara dalam arti produk itu adalah nilai-nilai atau kebenaran yang ditemukan atau hasil kebenaran dari proses pencarian kebenaran yang ada dalam manusia. Ya. Nah,
Kemudian kita langsung bicara filsafat Pancasila, dikatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak dipisahkan satu dengan lainnya. Jadi dikatakan Pancasila sebagai nilai filsafat itu adalah merupakan satu kesatuan dari kelima sila Pancasila yang memiliki pengertian dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi tetap menjadi sebuah sistem nilai. Itu yang dikatakan filsafat Pancasila. Ya. Nah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat pertama? Hakikat Pancasila dapat dianalisis dan disusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Nilai-nilai Pancasila itu secara deduktif bisa dijadikan pedoman atau pandangan dalam menganalisis secara sistematis pandangan warga negara Indonesia. Kemudian yang secara induktif digunakan untuk mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikan dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Ini saya mohon izin, baterai saya sudah 10%, jadi saya langsung ke aplikatif terkait dengan sistem filsafat Pancasila, gitu ya. Sampai di sini ada tanggapan terkait filsafat Pancasila sebelum saya lanjutkan ke berikutnya? Halo? Cukup, Pak. Langsung ya? Ya, langsung saja, Pak. Oke. Ketika bicara sistem filsafat Pancasila, yang pertama adalah bagaimana sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Nah, maka bicara sistem filsafat Pancasila tidak bisa dipisah-pisahkan antara sila pertama sampai sila kelima. Itu satu kesatuan yang utuh, gitu loh. Nah, satu kesatuan yang utuh itu yang pertama, ya. Mungkin saya sudah jelaskan di awal-awal pertemuan terkait dengan filsafat Pancasila. Yang pertama, kita harus bisa dan harus mengimplementasikan dengan baik apa itu sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus berpegang teguh, harus berupaya dan harus mengimplementasikan sistem nilai pertama, bahwa yang pertama sekali adalah bagaimana kita memiliki iman, memiliki kepercayaan, sehingga bisa mengejawantahkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi manakala kita bicara filsafat Pancasila, bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, pertama sekali kita harus mengukur kadar hubungan kita dengan Tuhan, mengukur ketakwaan kita, mengukur tingkat keimanan kita, sehingga semua warga negara Indonesia manakala berpedoman pada ketuhanan yang Maha Esa, semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia, mengajarkan tentang kebermanfaatan dan mengajarkan nilai ibadah, nilai keikhlasan. Itu dulu yang membuat dan membentuk karakter kita pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Saya persingkat, manakala kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, kita sudah memiliki tingkat keimanan, ketakwaan, manusia yang takwa. Takwa itu apa? Meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan segala perintah Tuhan, perintah keyakinan masing-masing.
Nah, ajaran-ajaran agama ini selalu baik. Maka manakala kita sudah menjadi manusia yang bertakwa, maka manusia Indonesia secara kolektif sudah menjadi manusia yang adil dan beradab. Melihat nilai keberadaban itu kan dari moral, dari perilaku yang bermuara pada akhlak, pada iman. Maka manakala kita tidak dijejali dengan nilai-nilai ketuhanan, kita sudah tidak bisa melihat apa itu akhlak, apa itu baik, apa itu etika. Gitu. Ya, kalian sudah bisa melihat situasi sekarang, apakah dinamika politik kita sudah mencerminkan akhlak yang baik? Apakah dinamika situasi politik kita sudah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu dulu. Kedua poin ini di sila pertama dan sila kedua menunjukkan bahwa perlunya pembentukan karakter. Manakala kita sudah berbicara terbentuknya masyarakat Indonesia yang memiliki nilai keadilan dan nilai beradab, itu pasti akan terwujud persatuan Indonesia. Kita bisa saling memahami perbedaan, kita bisa menyikapi perbedaan, bisa menghormati hak-hak orang lain. Itu bentuk dari sistem sosial yang memiliki tingkat keberadaban tinggi dan akhlak yang tinggi. Nah, itu tidak mustahil persatuan Indonesia akan terbentuk dengan kuat. Ya, jadi dari sila pertama itu sinkronisasi dengan sila kedua menjadi syarat, pun sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga. Ketika persatuan kita baik, maka sistem demokrasinya pun tidak saling menjegal, tidak saling mengkudeta tanda kutip seperti itu ya. Nah, itu akan terjadi sistem demokrasi yang baik. Saat ini kita berbicara tentang bagaimana memenangkan atau mengutamakan kepentingan kelompok, karena persatuan kita tidak utuh. Karena apa? Kita tidak didukung dengan moral kita, akhlak kita yang baik. Akhlak dan moral yang baik itu didukung dari apa? Bagaimana pendidikan agamanya di dalam keluarga, bagaimana kita ke tingkat ketakwaan kita kepada Tuhan. Maka 1, 2, 3, 4 ketika kita bisa mengimplementasikan sistem pemerintahan, demokrasi yang baik, bagaimana cara mengkritisi pemerintah, bagaimana cara menyalurkan aspirasi rakyat dan lain sebagainya, itu sudah terwujud, dengan otomatis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud. Maka bicara filsafat Pancasila adalah bagaimana kita memadukan satu sistem nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, menjadikan itu pandangan hidup, mindset kita. Gitu. Yang terjadi kita tidak menjadikan itu sebagai mindset sehingga terkesan tidak peduli. Gitu. Bagaimana cara mengkritisi, bagaimana kita membangun akhlak yang baik, membangun iklim demokrasi, iklim pemerintahan yang baik. Karena memang itu ketika kita bicara sistem filsafat Pancasila ya dari mulai sila pertama. Gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini berbicara tentang sistem filsafat dan ideologi. Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Ya, silakan. Nama saya Clara Nurita Rafisa. Saya ingin bertanya, untuk yang nilai-nilai Pancasila itu antara sila kedua sama sila kelima itu apa bedanya sih, Pak? Soalnya di
bunyinya sama-sama membawa keadilan gitu, Pak. Ulangi, suaranya kecil sekali. Untuk sila kedua dan sila kelima itu apa perbedaannya, Pak? Karena bunyinya sama-sama membawa keadilan. Ya, oke. Bicara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bicara bagaimana kita membentuk perilaku kita. Tadi, kaitannya dengan sila pertama, kita menjadi manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, segala bentuk perilaku kita sesuai dengan ajaran ketuhanan, menjadi manusia yang bertakwa. Manakala kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, insya Allah kita berlaku adil. Insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Konteksnya adalah membangun internal manusia, nilai-nilai dalam internalisasi manusia. Nah, ketika bicara keadilan sosial, dari sila ke 3, 4, 5, itu kita sudah bicara sistemnya. Ketika manusianya adil, manusianya berakhlakul karimah, manusianya memiliki mindset saling memberikan kebermanfaatan bagi umat, bukan memanfaatkan umat, ya. Kita memberikan kebermanfaatan bagi umat, bukan memanfaatkan umat. Ya, saya ulangi ya, itu merupakan cerminan perilaku manusia yang adil dan beradab. Ketika kita sudah berusaha memberikan kebermanfaatan, tidak ada lagi korupsi. Nah. Kenapa? Kita menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang yang dipercaya, amanah. Seorang pejabat itu akan dipertanggungjawabkan bagaimana dia memperoleh jabatannya dan bagaimana dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Apakah bermanfaat bagi umat atau tidak? Persoalan itu. Gitu. Manakala kita sudah tidak takut lagi dengan ajaran-ajaran Tuhan, ya korupsi merajalela sampai saat ini kan. Manakala kita bicara, contoh, korupsi itu uang haram. Masa iya kita menghidupi anak istri kita dengan uang-uang haram? Tapi yang terjadi, bansos dikorupsi. Kan begitu. Kenapa? Tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan bagaimana kita menciptakan perilaku kita dengan nilai-nilai Tuhan. Nah, bicara persatuan Indonesia, bicara kerakyatan yang dipimpin sampai keadilan sosial, itu dampak dari perilaku-perilaku kita yang baik, sehingga kita dalam bersosialisasi, kita membuat sistem pemerintahan yang baik, kita membuat kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga kebijakan itu berdampak pada keadilan sosial. Bisa dibedakan ya? Kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. Bisa, Pak. Terima kasih penjelasan. Ada lagi? Aduh, saya baterai tinggal 3%. Mohon maaf sekali. Saya semalam sudah konfirmasi nih, saya kesulitan daya listrik. Ada lagi? Halo? Cukup, Pak. Ya. Hafiz, silakan Hafiz. Cukup, Pak. Cukup. Halo? Cukup, Pak, cukup. Oke. Baik, kalau cukup, nanti saya coba share di e-learning materinya. Saya juga akan coba, ini nanti saya rekam dan saya, insya Allah saya upload di YouTube nanti. Saya berikan linknya. Saya mohon maaf atas keterbatasan dan kondisi yang saya alami. Semoga tidak mengurangi kualitas kita dalam melaksanakan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Baik. Untuk diskusi nanti mungkin kita bisa via grup atau dan channel-channel lainnya. Baik, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Kita
lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga pada pertemuan berikutnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu diberikan kesehatan agar tetap bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.